Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Arus Berita Siang. Sejumlah informasi terkini telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya pemotongan badan jalan di kawasan Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta Selatan menuai keluhan dari warga yang melintas. Proyek LRT fase 1B tersebut menyempitkan jalan dan mengganggu aktivitas lalu lintas di sekitar rusun dan halte Pasar Rumput. Dan dari arena sepak bola internasional, Al Hilal mengukir sejarah setelah menaklukkan Manchester City dengan skor 4-3 di semifinal FIFA Club World Cup 2025. Gol penentu di babak extra time mengantarkan Al Hilal ke final untuk pertama kalinya. Bersama saya Nabil Abdul Fattah, inilah informasi selengkapnya. Berita hari ini kita awali dengan pantauan arus kendaraan di Tol Jagorawi menuju Puncak yang mulai padat jelang libur panjang Waisak. Berikut laporan langsung dari rekan kami, Nabil. Halo pemirsa, saya Nabil Abdul Fattah melaporkan langsung dari ruas jalan Tol Jagorawi. Siang ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, terpantau arus lalu lintas di ruas tol ini masih relatif lancar menjelang libur panjang cuti bersama Waisak yang akan dimulai Senin mendatang. Situasi arus lalu lintas di Tol Jagorawi ini menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, meskipun saat ini kondisi jalan Tol Jagorawi terpantau padat lancar. Kami akan terus memantau perkembangan situasi seiring dengan dimulainya akhir pekan panjang ini. Mengantisipasi potensi peningkatan volume kendaraan dalam beberapa hari ke depan, kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk tetap mengutamakan keselamatan selama berkendara. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan jauh. Periksa ban, rem, lampu, dan komponen lainnya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri jika merasa lelah, segera beristirahat di rest area terdekat. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hindari penggunaan ponsel saat mengemudi agar tetap fokus dan konsentrasi selama berkendara. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan jauh, untuk menikmati liburan panjang, rencanakan perjalanan Anda dengan baik. Cari informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini dan jalur alternatif jika diperlukan. Mari kita ciptakan perjalanan yang aman dan nyaman bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya selama libur panjang Waisak ini. Demikian laporan dari kami. Tetap berhati-hati di jalan dan selamat menikmati liburan panjang. Kami akan terus memantau perkembangan situasi lalu lintas dan akan kembali memberikan informasi terkini. Saya Nabil Abdul Fattah mengembalikan ke studio. Pemotongan badan jalan akibat proyek LRT fase 1B di kawasan Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta Selatan mendapatkan keluhan dari masyarakat yang melintasi wilayah tersebut. Proyek pembangunan Light Rail Transit atau LRT fase 1B rute Velodrome Manggarai yang saat ini tengah dikerjakan di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan menimbulkan keluhan dari masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang melintasi kawasan ini. Pemotongan jalan untuk mendukung proyek ini berdampak langsung terhadap arus lalu lintas di wilayah Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, masih di area Jakarta Selatan. Lokasi proyek berada di sekitar Rumah Susun Pasar Rumput, tepatnya tidak terlalu jauh dari halte Transjakarta Pasar Rumput. Proyek yang berada di bawah naungan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro ini menurut warga telah berlangsung hampir 2 tahun dan saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat. Penyempitan jalan akibat pembangunan menyebabkan kemacetan yang cukup parah, terutama di jam-jam sibuk. Warga menyebutkan kendaraan nyaris tidak bisa bergerak, terutama pada saat pagi dan menjelang sore hari. Kalau dari yang saya tahu sih ini pembangunan LRT bagian 2 ya, buat nambah rute LRT-nya. Kalau untuk berapa lamanya saya belum tahu pastinya, cuma dari yang saya rasain kayaknya ini udah mau setahun atau bahkan udah setahun deh. Cuma kalau untuk penutupan jalan itu kan ada jalan yang ditutup, itu kayaknya baru-baru ini dan itu bikin yang 2 jalan jadi 1 jalan. Kalau dampak kalau dari saya rasain karena saya biasa pulang kuliah atau pulang magang lewat sini, jadi tambah macet. Yang sebelumnya udah macet jadi macet banget, macet parah banget. Dan karena proyek ini kan putaran yang sebelah sana ditutup ya, jadi saya muternya agak jauh, saya lewat Manggarai, jadi lumayan nambah durasi perjalanan pulang gitu. Tak hanya pengguna kendaraan pribadi, pengguna Transjakarta pun ikut terdampak.
Waktu tempuh dari halte Pasar Rumput menuju halte Transjakarta Manggarai yang sebelumnya hanya memakan waktu sekitar 1 hingga 2 menit, kini bisa mencapai hampir setengah jam saat kondisi lalu lintas padat akibat proyek yang memotong badan jalan. Situasi ini mengganggu aktivitas harian warga yang mengandalkan angkutan umum untuk berangkat kerja, sekolah, maupun keperluan lainnya. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pihak pelaksana proyek dapat memberikan solusi jangka pendek agar lalu lintas tetap lancar selama pembangunan berlangsung, sekaligus mempercepat penyelesaian proyek demi kenyamanan bersama. Pantauan kami di halte Kebayoran Lama menunjukkan kondisi JPO yang kurang layak dan berisiko membahayakan pejalan kaki. Hingga kini belum terlihat upaya perbaikan dari pihak terkait. Inilah kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan halte Transjakarta Kebayoran Lama. Terpantau dalam kondisi tidak layak dan berpotensi membahayakan keselamatan para pejalan kaki yang melintas setiap harinya. Halte Kebayoran Lama sendiri berada di Jalan Ciledug Raya, kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. JPO ini menjadi jalur utama yang digunakan masyarakat untuk menyeberang jalan dan mengakses layanan bus Transjakarta di halte tersebut. Pantauan langsung di lokasi pada siang hari menunjukkan JPO tersebut mengalami sejumlah permasalahan serius. Penerangan alami di dalam jembatan sangat terbatas, terutama karena jembatan tertutup oleh jalan layang di atasnya. Hal ini membuat bagian dalam jembatan tampak gelap, meskipun pada siang hari. Belum dapat dipastikan apakah fasilitas ini dilengkapi dengan pencahayaan seperti lampu yang memadai pada malam harinya. Selain itu, saat hujan turun, air masuk melalui bagian atap yang bocor. Genangan air di lantai jembatan membuat permukaannya menjadi licin dan sangat berisiko bagi para pengguna, khususnya lansia dan anak-anak. Air yang tergenang juga tidak segera surut karena tidak tersedia saluran pembuangan yang memadai di sepanjang jalur jembatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perawatan terhadap fasilitas umum, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan pejalan kaki, belum menjadi perhatian utama. Padahal JPO tersebut dilalui oleh masyarakat setiap harinya dalam jumlah yang tidak sedikit, termasuk oleh pengguna Transjakarta pada jam-jam sibuk. Hingga saat ini belum terlihat adanya upaya konkret dari pihak berwenang untuk memperbaiki atau memelihara jembatan ini. Tidak ada penanganan atap bocor dan tidak ada peringatan bagi pengguna jalan atas potensi bahaya yang ditimbulkan. Situasi ini seharusnya menjadi perhatian serius dari instansi terkait seperti Dinas Bina Marga dan pengelola Transjakarta. Perbaikan secara menyeluruh sangat diperlukan, mulai dari pencahayaan alami yang cukup, struktur atap yang layak, hingga permukaan lantai yang aman bagi pengguna. Keberadaan JPO bukan sekedar pelengkap infrastruktur, tapi bagian penting dari sistem transportasi publik yang harus menjamin keselamatan setiap warga. Beralih ke suasana kuliner, pemirsa, Food Fest Jam Gadang 2025 di Blok M Square menyajikan aneka hidangan khas Sumatera Barat disertai penampilan live musik yang menambahkan kemeriahan acara. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nabil Abdulfatah dalam segmen rekomendasi kuliner akhir pekan. Wisata kuliner memang masih menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia, apalagi untuk menghabiskan waktu luang di akhir pekan. Kadang kita suka bingung mau ngapain di akhir pekan atau mau kemana. Daripada bingung, mending kita kulineran. Saat ini saya sedang berada di Food Fest Jam Gadang 2025 yang berlokasi di Blok M Square, Jakarta Selatan. Langsung aja yuk kita lihat di dalam ada apa aja. Beragam cita rasa khas Sumatera Barat hadir lengkap di Food Fest Jam Gadang ini. Berbagai aneka makanan khas Sumatera Barat, mulai dari martabak kubang yang gurih, sate padang yang pedas berbumbu, hingga nasi kapau dengan aneka lauk menggoda. Semuanya siap memanjakan lidah para pengunjung. Tak hanya makanan berat, tersedia pula aneka minuman segar seperti es jeruk, es durian, dan minuman pilihan lainnya yang tentu nikmat untuk disantap berbarengan dengan makanan khas Sumatera Barat ini. Sambil menikmati kuliner, pengunjung juga dihibur dengan penampilan live musik yang menambah semarak suasana. Festival ini menjadi tempat yang pas untuk bersantai bersama keluarga, teman, atau pasangan. Bagi para pecinta kuliner Nusantara, khususnya masakan Minang, Food Fest Jam Gadang jelas jadi destinasi yang wajib dikunjungi.
Gimana, menarik bukan? Buat Anda yang masih bingung weekend ini mau kemana, langsung aja nih meluncur ke Food Fest Jam Gadang 2025. Festival ini cuma sampai besok aja. Buat kalian yang tertarik untuk datang, acara ini mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Saya Nabil Abdul Fatah, pamit undur diri, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa. Berlibur rasanya kurang lengkap tanpa membawa oleh-oleh. Priangan Sari, pusat oleh-oleh khas Bogor, menawarkan beragam pilihan yang cocok dibawa pulang untuk keluarga tercinta. Salah satu pusat oleh-oleh yang jadi favorit wisatawan adalah Priangan Sari. Di sini tersedia aneka oleh-oleh khas Bogor dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan toko oleh-oleh lainnya di sekitar Puncak Bogor. Toko oleh-oleh ini menyediakan berbagai macam pilihan produk khas Bogor dan sekitarnya, mulai dari aneka keripik, bandrek hangat, kue unyil yang mungil dan lezat, hingga kue brownies yang jadi favorit banyak pelanggan. Dan menariknya, pengunjung juga bisa mencoba tester kue terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. Ini jadi daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta camilan manis. Sari itu outletnya lebih besar dibanding pilihan oleh-oleh yang lain, dan variasi oleh-olehnya tuh banyak pilihan. Jadi kita untuk belanja oleh-oleh tuh nggak bingung mau pilih yang mana, karena hampir semua ciri khas oleh-oleh dari Puncak itu ada di sini, dan harga juga cukup terjangkau, ya relatif rasa juga cukup enak gitu. Jadi makanya dari situlah saya kenapa memilih ke Priangan Sari kalau setiap dari Puncak. Untuk keluarga yang ingin membeli dalam jumlah banyak, Priangan Sari juga sedang menyediakan promo menarik berupa paket keluarga ceria dengan harga mulai dari Rp99.000 hingga Rp149.000 saja. Dalam satu paket, pembeli bisa mendapatkan berbagai macam produk sekaligus dan tentunya lebih hemat. Tak hanya menjual makanan, Priangan Sari juga menawarkan produk fashion lokal seperti jaket asli Garut, kaos khas daerah, hingga tas anyaman dan pernak-pernik lainnya yang cocok dijadikan oleh-oleh. Lengkap, terjangkau, dan menyenangkan. Itulah pengalaman yang dirasakan banyak pengunjung setelah mampir di sini. Jadi, kalau Anda sedang berada di kawasan Puncak dan bingung cari oleh-oleh yang lengkap dan terjangkau, toko oleh-oleh Priangan Sari bisa jadi tujuan yang pas. Jadikan liburan Anda semakin berkesan dengan oleh-oleh khas untuk keluarga tercinta di rumah. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia sepak bola. Di ajang FIFA Club World Cup 2025, Al Hilal berhasil menundukkan Manchester City 4-3 lewat gol penentu di menit ke-112 pada babak extra time. Pertandingan penuh tensi tinggi tersaji di semifinal FIFA Club World Cup 2025. Manchester City menghadapi tantangan besar dari wakil Arab Saudi Al Hilal dalam duel 7 gol yang sangat menegangkan. City membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-9
Bernardo Silva memanfaatkan celah di pertahanan Al Hilal, mengarahkan bola ke tiang jauh tanpa bisa dihalau Yasin Bono. Skor 1-0 untuk City. Namun Al Hilal tak tinggal diam. Tepat di awal babak kedua, menit ke-46, Marcos Leonardo menyamakan kedudukan lewat sepakan tajam yang gagal di blok Ederson. Skor berubah menjadi imbang 1-1. Momentum berbalik di menit ke-52, Malcolm membawa Al Hilal unggul lewat tembakan kaki kiri setelah serangan balik cepat. Al Hilal unggul 2-1. Tiga menit berselang, City merespon. Erling Haaland menuntaskan umpan terobosan dengan finishing akurat, mengubah skor jadi 2-2. Laga kembali imbang menjadi semakin panas. Skor 2-2 bertahan hingga akhir waktu normal. Masuk ke extra time. Al Hilal kembali menggigit. Menit ke-94, Khalidou Koulibaly menyambut corner kick dengan sundulan tajam. 3-2 untuk Al Hilal. City belum menyerah di menit ke-104. Phil Foden mencetak gol penyama lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Skor kembali imbang 3-3. Namun Al Hilal kembali mengejutkan. Menit ke-112, Marcos Leonardo mencetak gol kedua kalinya, memanfaatkan kelengahan lini belakang City. Skor 4-3 untuk Al Hilal. Skor akhir Manchester City 3, Al Hilal 4. Sebuah pertandingan epik dengan ritme tinggi dan drama tiada henti. Al Hilal melaju ke final sekaligus mencatat sejarah resmi sebagai klub Arab Saudi pertama yang mengalahkan Manchester City di ajang resmi FIFA. Dari dominasi awal City hingga comeback luar biasa Al Hilal 2025. Pertanyaan besar kini tertuju pada City dan Guardiola. Apakah ini awal dari evaluasi besar-besaran? Laga sengit selama 5 ronde tersaji di Beyond Combat 5, kelas 61 kg antara Aziz Kalim dan KKJ. Aziz keluar sebagai pemenang dan berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkannya. Beyond Combat 5 menghadirkan pertarungan panas antara dua petarung yang tak asing lagi di dunia tarung bebas Indonesia. KKJ, sang petarung agresif dari timur, menantang pemegang rekor tak terkalahkan Aziz Kalim dalam duel 5 ronde penuh gengsi. Memasuki ronde pertama, KKJ langsung mengambil inisiatif. Serangkaian tendangan ke arah paha dan tubuh Aziz dilancarkan, memaksa Kalim untuk bertahan dan menjaga ritme. Ronde kedua menjadi titik balik. Aziz mulai membuka serangan dengan kombinasi cepat dan sebuah hook bersih ke arah dagu berhasil menjatuhkan KKJ. Knockdown pertama dalam laga membuat momentum berbalik. Setelah unggul, Aziz tampil lebih tenang dan efisien. Ia mengontrol jarak, menghindari risiko, sambil terus mengarahkan pukulan-pukulan akurat ke wajah KKJ yang mulai kelelahan. Tak tinggal diam, KKJ mencoba bangkit di ronde keempat. Ia melancarkan scissor kick dan Superman punch, namun sayang keduanya tidak mengenai sasaran dengan bersih. Aziz tetap disiplin menjaga ketenangan. Ronde kelima menjadi pertarungan mental. Kedua petarung saling bertukar pukulan, namun Aziz tampil lebih efektif. Saat bel akhir berbunyi, juri secara bulat memberikan kemenangan bagi Aziz Kalim melalui keputusan mutlak. Kemenangan ini mengukuhkan Aziz Kalim sebagai juara nasional kick striking kelas 61 kg, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkannya. Satu laga penuh aksi, teknik, dan respect hanya di Beyond Combat 5. Demikian arus berita siang hari ini. Saya Nabil Abdul Fattah bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.